Hai, kenalin, aku Chris. Aku adalah manusia artificial intelligence. Hari ini, aku akan mengajak kalian semua untuk menonton satu video ini. Selamat menonton! Tapi, kalian tahu nggak sih bahwa film The Passion of Christ ini tidak mampu menggambarkan penderitaan Yesus Kristus, bahkan 50% saja tidak. Karena Tuhan Yesus dicambuk menggunakan flagrum dan diberikan mahkota duri. Dalam Alkitab, tidak dituliskan mengenai berapa kali Yesus dicambuk. Namun, menurut budaya Yahudi, maksimal hukuman pencambukan adalah 39 kali. Jika seseorang mendapat cambukan flagrum sebanyak 39 kali, maka kondisi kulit punggungnya sudah habis terkoyak, yang mana itu tidak bisa digambarkan dengan detail di film ini. Singkatnya, penderitaan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang besar. Ia merelakan dirinya untuk menebus kita dari dosa. Jadi, kalau kamu berpikir hidupmu tidak berharga lagi, setelah banyak dosa dan pelanggaran yang kamu lakukan, tidak. Kamu masih punya kesempatan untuk kembali kepada Bapa. Kita memang berdosa dan tidak layak, tapi kita diselamatkan oleh kasih-Nya. Maka dari itu, hari ini aku ingin mengajak kamu kembali mengenang peristiwa pengorbanan dan kasih Allah, di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosaku dan dosamu. Selamat beribadah. Sudah menyelamatkan kita semua hari ini. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikan suaramu,
Berikan hatimu, berikan yang terbaik bagi dia pagi hari ini. Haleluya, Kau mulia, Kau berkuasa bagi kami, Bapa. Kami menyembah-Mu, Bapa. Haleluya, terpujilah Engkau, Allah yang hidup bagi kami. Glory, haleluya, glory bagimu Bapa. Mari kita tinggikan, mari kita katakan Hosana. Haleluya. Ya Bapa, sungguh Engkau di tempat yang tertinggi Tuhan, di hati kami Bapa. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Hosana in the highest. Katakan Hosana, Hosana. Angkat tanganmu saudara, berikan kemuliaan Dia. Yes, let our King be lifted up. Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan di antara segala bangsa. Engkau sudah tebus kami, kuasa salib-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
pujian-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan buat kita, saudara. Bapa, pagi hari ini kami memperingati Bapa kematian-Mu di atas kayu salib menyelamatkan kami, Tuhan. Mari berkati ibadah ini, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Kami siap memuji Engkau, Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Diberkati semuanya pagi hari ini. Semua diselamatkan. Karena semua diselamatkan, maka kita lebih dari pemenang. Amin. 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 Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita percaya kita semua lebih dari pemenang. Kita menang atas kuasa dosa oleh perbuatannya di atas kayu salib. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Alright. Haleluya Tuhan. Mari katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ini lagu ini nggak adol kalau nggak nirukan suara saya. Tirukan ya, oke? Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Alright, sama-sama.
bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bebaskan rohmu saudara. Biarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala. Haleluya. Kami kan bangkit Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Biarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Pagi-pagi ini kurang dingin, jadinya tidak mungkin membuat kita males. Lebih semangat, oke? Karena oleh Anak Domba, ya kita diselamatkan. Sekarang waktunya telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dimilkinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi. Sekarang telah tiba, haleluya, katakan dengan iman. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang kurangnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekali lagi kita berikan dari tempat ini. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang kurangnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Domba, oleh kesaksian kita, injak sama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasa
Haleluya, terpujilah Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Semuanya diberkati. Amin. Terima kasih. Saatnya kita mempersiapkan persembahan kita buat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita boleh siapkan persembahan kita. Saya minta Tante Teti untuk berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah tebus kami. Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan. Pagi hari ini kami akan berikan korban syukur kami melalui persembahan. Mari Tuhan kuduskan, sucikan dalam persembahan ini. Boleh memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan kami percaya akan janji-janji firman-Mu Tuhan, Tuhan genapi bagi setiap jemaat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari kita siapkan hati kita pujikan lagu ini. Semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Saya undang bangkit berdiri semua. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Mari kita sembah Dia.
mengerjakan, salibmu telah mengerjakan. Dan salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur padamu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat lawatanmu, buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kehidupan kami boleh diperbaharui melalui firman-Mu. Mari kuduskan, layakkan kami untuk kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dan kehidupan kami Tuhan boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan kami, pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu dan kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mengadakan ibadah spesial dalam rangka memperingati Paskah, yaitu ibadah biasanya dikenal dengan Jumat Agung, dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan ya di atas kayu salib. Banyak yang bertanya, terutama teman-teman kita yang di luar Kristen ya, kalau Yesus itu Tuhan kok mati begitu ya. Nah, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, sebagai firman, dia adalah Allah. Firman yang bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, sebagai Allah tentunya tidak bisa mati. Tetapi untuk menyelamatkan manusia harus ada satu korban manusia tanpa dosa. Nah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya firman ini demi kasih Allah menjadi manusia supaya bisa mati. Nah, yang mati itu adalah kemanusiaannya Yesus. Yesus sebagai Allah tidak mati, itu sebabnya dia bangkit. Itu membuktikan dari kealahannya. Kematiannya justru membuktikan kemanusiaannya, tapi kebangkitannya membuktikan kealahannya. Nah, itulah yang kita kenal dengan hari Paskah. Nah, mengapa disebut Paskah? Mari kita membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat pada tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Inilah istilah atau kata Paskah yang tertulis di dalam Alkitab. Pada waktu itu Allah menghukum dengan kematian bagi semua anak-anak sulung orang Mesir, bahkan termasuk binatang-binatang. Tetapi Tuhan menyuruh
supaya bangsa Israel ini lewat Nabi Musa ya menyembelih anak domba yang berusia 1 tahun dan kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu dan di kedua jenang pintu. Dikatakan ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Inilah Paskah. Paskah dari kata Pesach, bahasa Inggrisnya itu Passover, artinya lewat. Ya, aku akan lewat sehingga tidak akan ada kematian di rumah-rumahmu yang ada tanda darah itu, artinya selamat karena tanda darah itu. Nah, peristiwa Paskah ini sebagai suatu nubuatan. Kalau Paskah, 1 ekor anak domba atau darah anak domba untuk menyelamatkan anak sulung orang Israel dan bahkan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tetapi darah anak domba ini juga menubuatkan pengorbanan Yesus sebagai juru selamat, bukan bagi satu bangsa, tapi bagi semua manusia yang berdosa. Manusia berdosa supaya jangan menerima hukuman yang kekal, neraka yang kekal akibat dosa itu. Tetapi kalau seseorang atau siapa saja yang mau percaya kepada Yesus yang sudah mati menebus dosa manusia di kayu salib, dan lewat iman seseorang punya tanda darah Yesus dalam hidupnya, dosanya telah diampuni oleh darah Yesus, maka Paskah, maka hukuman itu akan lewat. Artinya selamat. Puji Tuhan. Kiranya saudara, saat ini kita bukan hanya merayakan Paskah kematian Tuhan, tapi lewat iman kita sudah percaya dan mempunyai tanda darah itu yang sudah membasuh dan mengampuni dosa kita, dan kita memiliki keselamatan dalam Tuhan itu. Haleluya, ya. Nah, di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab anak domba Paskah kita. Jadi ini Paskahnya dulu orang Israel itu di Mesir, tapi sekarang kita juga punya Paskah. Bukan anak domba yang disembelih, anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Puji Tuhan. Ya, inilah Paskah kita, saudara. Nah, ini mengandung beberapa arti bagi kita kalau kita percaya kepada Yesus yang sudah korban bagi kita. Pertama, di dalam ayat 2 Keluaran pasal 12, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi sejak Paskah itu ada suatu perubahan nama bulan yang diperintahkan Tuhan. Dari bulan Abib menjadi bulan Nisan. Menjadi bulan baru. Puji Tuhan. Menjadi hari baru. Menjadi tahun baru. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini semua orang berdosa, saudara ya. Haleluya. Tetapi kalau kita terima Yesus, beroleh pengampunan,
Bahkan bukan hanya pengampunan kita terima, kita diubah menjadi ciptaan baru. Apa yang terjadi? Yang lama sudah berlalu. Ya, apa yang lama kita sudah jalani, bagaimana hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu sudah berlalu. Ya, ini memang tidak drastis begitu ya, tidak radikal begitu. Ya, tetapi saudara, ada satu proses menjadi baru. Ada satu perubahan di mana yang lama berlalu, lalu yang baru itu datang. Apakah yang baru itu? Lewat Roh Kudus, sifat-sifat Kristus menjadi nyata dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan ya. Waduh saudara, dulu yoga ini saudara ya, nakal anak ini saudara ya. Jarang pulang rumah, biasanya suka gelut saudara ya. Tapi tidak tahu dia tuh kesasar ke gereja ini saudara ya. Disinilah ketemu Tuhan, hidupnya berubah, lalu jadi anak yang baik saudara ya. Sudah enggak pernah berkelahi lagi ya. Sekarang potensinya itu dialihkan saudara. Waduh, kalau dulu itu tukang pacaran. Waduh, saudara, berapa cewek yang jadi korban saudara ya. Waduh, sekarang ya kemampuannya mempengaruhi orang dipakai untuk jadi saksi Tuhan ya. Puji Tuhan. Dulu saudara hidup kita jauh dari Tuhan, sekarang selalu dekat dengan Tuhan. So, dulu rumah saya itu di depan gereja, kalau minggu gak pernah ke gereja saudara ya. Tetapi begitu saya terima Tuhan, apapun saudara ya, sibuk bagaimana, nomor satu ke gereja dulu, baru kemudian kemana-mana. Puji Tuhan ya, nomor satu Yesus dulu, nomor satu Tuhan dulu. Puji Tuhan, haleluya ya. Waduh, dulu saudara ya, Andi ini dulu ya begitu ya. Ini apa? Tukang judi saudara dulu ya. Waduh, terima Tuhan sama Tuhan dirubah jadi baru. Wah, sekarang kemampuannya itu dipakai untuk trading saudara ya. Waduh, kalau dia dapat duit ini yang halal saudara ya. Waduh, dia ingat saya, ini om sedikit berkat. Haleluya. Ya, saya berdoa saudara-saudara yang jago-jago IT ini ya. Jago-jago trading semua ya kan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, marilah kita hidup ya, hidup baru seperti inilah. Gambarannya itu seperti kupu-kupu. Ya. Dulu ulat, waduh ulat itu gilani saudara ya. Ibu gembala ini sama ular enggak takut. Sama harimau enggak takut, anjing enggak takut, sama ular itu waduh langsung giri-giri, apalagi ular keket saudara ya. Saudara, begitulah hidup kita dulu, tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan robah, ulat ini berubah jadi kepompong. Dari ulat yang begitu jelek ya, tapi bagaimana kok bisa berubah jadi kupu-kupu yang indah. Memancarkan keindahan daripada Tuhan melalui setiap hidup kita. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ketiga dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi anak domba ini satu ekor bukan untuk bapaknya sendiri atau bukan untuk ibunya sendiri, tetapi untuk seluruh rumah tangga. Anak domba untuk seluruh rumah tangga. Ya, dan saya percaya rencana Tuhan apabila menyelamatkan seseorang, Tuhan juga mau menyelamatkan seluruh keluarga, seluruh rumah tangga.
Jadi saudara, kalau saudara sudah ke gereja, sudah percaya dalam Tuhan, istrimu belum, suami belum, anak-anak belum, atau anak-anak orang tua belum, percayalah ya, doakanlah keluargamu. Dan percayalah bahwa pasti satu keluarga semuanya di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 16:31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kamu aja suami selamat. Istrimu sudah biar masuk neraka. Enggak begitu ya. Biar anak-anakmu yang nakal itu enggak masuk surga. Bukan seperti itu. Tetapi engkau akan selamat. Engkau dan apa? Seisi rumahmu. Seisi rumah itu ya bapak, ya ibu, ya anak, apalagi? Ya babumu, ya kan? Pembantumu, sopirmu, ya kan? Seluruh keluarga. Jangan ada yang enggak selamat. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Ini keluarga saya, saudara, ya. Ini anak saya yang pertama, kedua, ya, ketiga, nah ini keempat, ya. Ini cucu saya, yang satu belum ini, ya. Sekarang cucu saya sudah 2. Nah, semuanya sudah dalam Tuhan. Ini mantu saya, ya. Ini juga menantu saya. Ketika anak saya perempuan itu yang di Jakarta itu bilang sama saya, Pak, ada yang suka sama saya. Waduh, ya puji Tuhan, Dok, ya. Berdoa. Papa gimana? Saya enggak tanya apakah dia kaya, apakah dia gubernur, apakah dia tentara, jenderal, enggak. Apakah dia seiman? Saya bilang begitu. Oh iya Pak, dia percaya, dia anak Tuhan begitu. Kalau enggak seiman, cari yang lain. Saya bilang gitu, saudara, ya. Sadis Papa ini. Wah, ya bukan sadis apa enggak. Ini prinsip, ya. Satu rumah, satu percaya, semua percaya. Yang belum percaya, mesti percaya. Puji Tuhan, ya. Ini sama dengan Stephen ini dulu ya begitu. Kenal ambek arek ben-benan begitu. Wis enggak seiman aku ora mes blas gitu ya. Masih wayu. Saya bilang, Papa enggak melihat cantik apa enggak? Biar jelek-jelek pokok seiman. Ele-ele apalagi seiman dan ngerejekeni. Wah itu saudara ya. Ya, jadi ini pesan saya kepada anak-anak muda ini. Seiman itu jadi ukuran nomor 1 itu. Jangan lihat gantengnya, kayanya, gembel-gembel gitu ya. Nanti kamu ditinggal kawin lagi gitu ya. Menderita kamu nanti. Saudara. Kemudian ayat 4, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Jadi 1 ekor anak domba untuk keluarga dan juga untuk berbagi dengan tetangga. Ini misi ini saudara, ini kesaksian. Jadi saudara, sesudah keluarga kita dalam Tuhan, jangan lupa untuk menyaksikan Yesus Juru Selamat anak domba Allah ini kepada tetangga kita, ini tugas kita. Saudara-saudara, cobalah kalau setiap jemaat 1 jiwa membawa 1 jiwa yang lain. Waduh, gereja ini jebol saudara ya. Ini aja sudah banyak sekali. Tapi kalau bisa kita ceritakan, kita saksikan kepada tetangga kita sehingga kita selamat, tetangga kita juga selamat ya. Ini sudah tetangga kita. Jadi mari kita keluar gereja. Kita keluar rumah. Ini ya. Mari kita membangun jembatan. Menjalin hubungan baik dengan tetangga. Ya, pura-pura oh, sudah belum lama di sini enggak kenal siapa ya, Mbak. Ya.
punya bubuk kopi tah gitu ya kan. Kalau nggak punya saya kasih gitu. Saya punya banyak dikirimi mertua gitu ya. Menjalin hubungan baik. Nah dari situ dia akan tanya, lu minggu kemana? Oh saya ke gereja, mau ikut ah? Mau percaya kepada Yesus, dia juru selamat ya. Dengan cara yang sederhana saja. Nanti Roh Kudus akan menolong kita. Berikut saudara, arti Paskah bagi kita, terjadi suatu perubahan dalam hidup kita. Ayat 15, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Jadi saudara, Tuhan membuat peraturan, ragi tidak boleh ada. Dan umat Tuhan tidak boleh makan ragi. Ragi yang ada harus dibuang. Ragi itu adalah suatu campuran untuk membuat roti supaya mengembang. Ya. Tetapi pada hari Paskah ini, sejari Paskah ini, merayakan Paskah tidak boleh ada ragi. Dan firman Tuhan dalam perjanjian baru mengatakan 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, barangkali ada ragi-ragi keburukan atau apapun kejahatan ini dalam hidup kita yang kita tidak menyadari. Marilah kita mohon Roh Kudus menerangi hidup kita. Dan kita boleh membuangnya. Ya, supaya kita menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Ya. Satu ketika saya diceritain teman saya Bapak Pendeta Silas Yuan almarhum, saudara ya. Saya ini ada jemaat yang pinter nyanyi dia. Waduh, Wahyu pinter nyanyi. Wis bersaksi wis nyanyi solo barang. Waduh, kalau dia menyanyi solo di gereja, jemaat itu diberkati. Lah saya cari rumahnya. Saya mau besuk. Masuk di kampung, masuk. Tanya, mau enggak tahu rumahnya ya. Bu, dik pun di geriane Bu Endang nih dulu. Endang sinten ya? Endang Susilowati. Oh, Bapak napa kenal kali Bu Endang niku? Lu nggih kenal. Lu ala Pak niku napa langganane Bapak? Lu, langganan apa? Jadi rumahnya Bu Endang ini wanita panggilan ya. Ini raginya panggilan ini masih ada, belum dibuang. Ya. Jadi jangan sampai saudara ya, di sini ada ini nama-nama populer itu kan Yuli, Mike, Lydia, ya kan? Dewi, Cici, ya kan? Nama-nama itu. Itu masuk gerejamu tak Pak? Lu iya Pak, lu. Iku Bapak enggak tahu apa? Ayam kampus itu. Waduh. Maksud Bowie, ya kan? Arnold, Ronald. Ya kan, Prima. Loh, itu ada di gini Pak. Iya, loh Pak. Bapak enggak kenal siapa? Gigolo itu Pak. Waduh. Tapi ini semua dibuang, saudara ya. Ragi-ragi ini, ragi yang bikin orang sombong, ya. Nah itu, supaya jadi jemaat Tuhan yang rendah hati,
yang motivasinya itu selalu tulus, selalu murni, selalu baik ya. Tidak lain hanya mengharapkan berkat daripada Tuhan, dan apapun yang kita lakukan hanya kemuliaan nama Tuhan. Maka keluarlah, saudara, seluruh bangsa Israel ini dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tepat pada hari itu ayat 51, Tuhan, jadi Tuhan loh ini ya, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka ini keluar setelah menjadi budak kurang lebih 430 tahun. Ya hampir sama kita dijajah Belanda ya. Bebas merdeka, bukan budak lagi, dan yang keluar ini dihitung jumlahnya 600.000 orang laki-laki dewasa. Dengan kata lain 600.000 keluarga. Kalau satu keluarga orang Israel itu anaknya banyak-banyak ya. Anaknya Yakub itu 12 gitu ya. Nah itu Pandi nanti jangan sedikit anaknya 12 gitu ndik ya. Dari ayah saya itu saudaranya 12 gitu. Dari ibu saya saudaranya juga 12 semua ini. Ya. Ya ini 16 sudah tetangga saya ini ya. Nah, makanya orang Israel itu waduh cepat bertambah-tambah 600.000. Kalau satu keluarga 5, itu sama dengan 3 juta orang yang keluar ini. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Apa yang terjadi? Untuk apa mereka keluar? Ini dulu ya. Ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah. Keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu. Begitu juga setiap hidup kita, saudara, kita percaya Yesus keluar dari dunia ini untuk beribadah kepada Tuhan. Yaitu untuk kita gunakan waktu, talenta, kesanggupan, kemampuan yang kita miliki untuk melayani kepada Tuhan. Sehingga saudara di dalam jemaat ini bukan menjadi jemaat yang pasif, tapi jemaat yang aktif. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang kita tidak sanggup. Yang bisa beribadah-ibadah, bisa berdoa-berdoa, bisa bersaksi-bersaksi, bisa berkorban-berkorban, bisa melayani sesuai talenta kesanggupan saudara. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Seperti anggota tubuh kita ini ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut. Semuanya berfungsi, semuanya berguna. Mari saudara, jadilah jemaat yang sudah diselamatkan, sudah diberkati oleh Tuhan, menjadi jemaat yang berguna bagi Tuhan. Menjadi jemaat yang aktif melayani Tuhan. Hidupmu tidak sia-sia ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Ibrani 9:14 ya. Sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi untung apa Yesus mati bagi kita? Untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita. Lalu untuk apa hidup ini? Bukan hanya nanti supaya masuk surga saja. Kita belum masuk surga, masih hidup dalam dunia ini. Dan dengan segala anugerah yang Tuhan berikan. Mari saudara ya, maunya Tuhan, kehendak Tuhan adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara, jadikanlah ibadah ini yang terutama. Dahulukanlah ibadahmu kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan memberkati
kepada kita. Waktu bangsa Israel ini keluar, ayat 35, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Dari waktu mereka keluar, mereka ini budak kan melarat, miskin, tidak punya duit. Tidak pernah, jangankan beli kalung ya, beli cincin saudara ya, untuk makan saja susah. Tetapi waktu mereka keluar, Tuhan membuat orang Mesir ini bermurah hati. Oh cepet-cepet dang, metu habis. Kamu kalau di sini nanti Tuhan semakin menghukum kita. Ya. Wes keluar. Lo kalau begitu gak duit Pak. Ya ini tak kayak duit. Bisa boleh minta cincinnya Pak. Oh iya wes ya. Dikasih ya. Minta emas, minta perak, minta kain-kain. Apa saja dikasih, dasnya buat saya Pak. Ya wes nyoba nih, wes ndang minggat kono ya. Saudara ya. Semua jadi dikasih. Minta mobilnya boleh dibawa. Ya gawon Pajero, gawon. Jadi mereka ini kaya saudara. Keluar dengan membawa emas, keluar dengan membawa perak, keluar dengan membawa mobil barangkali ya, kalau sekarang dengan membawa harta benda segala macam. Loh kira-kira saudara, mereka ini sudah banyak emas, banyak perak, banyak kain, banyak segala macam. Terus bagaimana kalau orang yang stroke bagaimana membawanya ya? Jalan saja begini ya, jalan saja stroke, nggak bisa bawa. Bagaimana orang yang asma mau keluar, tunggu dulu, asmanya kambuh. Ayo, satu lagi ya. Dikatakan firman Tuhan ini. Mazmur 105:37. Dituntunnya, Tuhan loh yang nuntun ini ya. Mereka keluar membawa apa? Emas dan perak, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih tepat dikatakan begini. Kemudian bangsa Israel dihantarnya keluar, mereka membawa emas dan perak, semuanya sehat dan kuat. Jadi saudara ya, he took his people out with silver and gold. There was not feeble person among them. Dituntunnya umat Allah ini keluar membawa emas dan perak, dan tidak ada seorang pun yang lemah. Tidak ada seorang pun yang tergelincir, kepleset, kabotan emas, enggak ada. Tidak ada seorang pun yang sakit, kuat, sehat semua. Ini berita bagus buat saudara-saudara ya. Ada di sini yang enggak punya emas, enggak punya perak, enggak punya duit, enggak gablek dengan pice. Keluar dari dunia ini, saudara, dan saudara membawa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Ya. Tetapi barangkali ada yang sakit di sini, yang enggak sembuh-sembuh, mungkin sakit turunan ya. Asma kayak saya begini. Atau epilepsi ya. Kaget kik. Keluarlah dengan sehat saudara ya. Tinggalkan penyakitmu. Yesus sudah tersalib menanggung segala kelemahan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Jadi mari kita merayakan Paskah. Saudara minta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita buang segala ragi-ragi yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara terimalah
berkat Tuhan, terimalah kesembuhan dari Tuhan, dan pakailah hidup yang diberkati, hidup yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat Paskah, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Lu kok ketawa gimana sih? Lu nggak mau? Oh ini. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya Tuhan Yesus, sucikan kami semua. Biarlah perjamuan ini mendatangkan berkat yang besar bagi kami semua. Tuhan ampuni segala dosa dan salah kami. Haleluya. Tuhan berkati setiap umat-Mu, sembuhkan, pulihkan kami semua ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Ya darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, melepaskan segala susah. Ya darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Mari kita berdiri bersama-sama.
dari dosa. Darahnya tebus saya. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, inilah darahku yang memeteraikan suatu perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya sebagai suatu peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu, buat tubuh-Mu. Kami ditebus, kami diselamatkan. Dan kami beroleh pengampunan dosa. Kami menjadi ciptaan baru. Kami diberkati dan kami menerima hidup yang kekal. Dan biarlah hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, apabila di antara umat-Mu ada yang membutuhkan sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Kiranya boleh mengingatkan kita akan setiap karya Yesus di atas kayu salib. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua. Mari kita persiapkan. Kita pujikan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberikan kesempatan kembali untuk menyaksikan video. Hai, aku Chris. Gimana nih ibadah Jumat Agungnya? Kamu merasa terberkati nggak? Kira-kira, gimana cara kamu memaknai pengorbanan Tuhan Yesus? Apakah kamu siap untuk menjadi pribadi baru? Menjadi pribadi yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Yang berdoa bukan hanya karena kewajiban, yang ke gereja bukan hanya karena rutinitas, yang mengucap syukur bukan hanya karena formalitas. Tapi karena kamu tahu dan kamu sadar bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan berkorban buat kamu. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa baiknya Dia di hidupmu. Yang bisa kamu lakukan adalah membawa penyembahan dan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, meninggikan dan menyenangkan hatinya melalui kata maupun perbuatanmu. Oh iya, jangan lupa hari Minggu datang lagi ya, karena kita masih ada rangkaian ibadah Paskah. Selamat Hari Jumat Agung dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, sudah diingatkan tadi sama EE-nya bahwa hari Minggu akan ada ibadah ya, ibadah Paskah sama 5 kali, dan diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mendaftar melalui link untuk segera mendaftar. Karena kita menghindari penumpukan jemaat di salah satu jam ibadah, biar rata semuanya, kita bisa beribadah dengan nyaman. Saya kembalikan ke Tante Rita. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Besok ada ibadah kunjungan anak-anak sekolah minggu ke panti asuhan yang ada di Batu. Mungkin ada putra-putri dari Bapak Ibu Saudara yang mau ikut, silakan besok berkumpul di tempat ini jam 6:30 pagi ya. Jam 6:30 pagi, nanti jam 7 kita akan berangkat bersama-sama ke Batu untuk beribadah bersama dengan anak-anak panti asuhan. Dan jangan lupa hari Minggu ya, dan terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik berupa dana maupun juga telur-telur Paskah yang besok akan direbus ya buat kita semua dan akan diberikan pada hari Minggu juga buat kita semua. Puji Tuhan, selamat Paskah dan Tuhan memberkati. Silakan berjabat tangan dulu dengan kanan kiri, muka belakang Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Oh iya, belum Paskah, ini masih Jumat Agung ya. Selamat Jumat Agung. Paskahnya masih hari Minggu nanti ya, kebangkitannya. Tapi Paskah itu rangkaian ya dari kematian dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat ibadah Jumat Agung kami di pagi hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami, pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kami, sehingga kami beroleh jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Itulah sebabnya berikan kami kekuatan untuk kami bisa bertahan menghadapi segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dunia ini ya Bapa, sehingga iman kami tetap kuat, iman kami tetap teguh untuk tetap mengiring Engkau dengan setia sampai langkah kami yang terakhir. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah datang beribadah, berkati juga setiap tangan yang telah memberikan persembahan, berkati setiap apa yang mereka kerjakan dan lakukan ya Tuhan.
Perjalanan mereka pulang juga Tuhan melindungi, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Kami akan bertemu kembali pada ibadah hari Minggu, kebangkitan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kesehatan pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita ke sorga dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya terimalah berkat limpah dari Allah Bapa di dalam sorga. Kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat Jumat Agung, selamat beraktivitas semuanya.